Roh Kudus, Engkau yang mengundang kami hadir, Engkau yang menjamu kami dengan yang ilahi daripada-Mu. Hamba-Mu tidak bisa memberi apapun kecuali Engkau memberikannya pada hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkaulah penulis sejati dari Alkitab ini. Karena itu penulis sejatilah yang sanggup menjelaskan kepada kami semua kata demi kata, titik dan koma dari Alkitab ini. Hanya Engkau yang sanggup menjelaskannya kepada kami. Dan hamba percaya kalau Engkau menjelaskan kepada anak-anak-Mu, setiap kami akan pulang dan berhadapan bertemu dengan kebenaran-Mu sendiri pada hari ini. Hamba berdoa demi nama Yesus, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu hari ini. Karena hanya itu yang membuat kami sanggup memahami akan perkataan-Mu. Berikan sekali lagi roh hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan. Ajari kami hidup seperti yang Engkau inginkan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya pengurapan yang baru ada bersama dengan kami. Berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Alright. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-5. Saya dorong saudara cari akan apa yang saya ajarkan di seminar di Jakarta bulan yang lalu tentang 4 wajah dalam kitab Nabi Yehezkiel. Saudara nanti akan belajar banyak bahwa kita ini ternyata manusia biasa. Itu hal yang menggembirakan, saudara. Karena banyak orang lupa bahwa dirinya itu manusia biasa. Kita seringkali menuntut diri kita lebih daripada kesanggupan kita. Tapi kalau kita ingat kita manusia biasa, saya agak tambah lega nafasnya. Oh, ternyata saya manusia biasa. Alright. Saya bisa pinjam satu kursi, taruhkan di sini. Saya butuh satu aja. Terima kasih. Yohanes pasal yang ke-5, saya akan mulai bacakan buat saudara pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau Anda baca dalam teks hurufiahnya, sebetulnya pertanyaan Tuhan lebih pada kalimat yang berkata, "Do you really want to be healed?" Apakah engkau sungguh-sungguh ingin disembuhkan? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saya mau Anda perhatikan apa yang saya mau sampaikan hari ini. Tadi sore di kamar tempat saya bermalam, ketika saya berdoa, Tuhan bicara pada saya bahwa di antara semua kita yang hadir ini, ada beberapa tipe orang dalam keadaan tertentu. Saya ingin saudara buka hati ya, karena kalau Tuhan sudah mengerti akan keberadaan kita, berarti di dalam Dia ada jawabannya. Kalau saudara bisa tangkap dengan rohmu, maka apa yang Tuhan sampaikan hari ini akan membawa kita pada breakthrough, terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan baik-baik.
Tipe orang pertama, semua tergambar pada orang yang sakit, 38 tahun lamanya sakit. Tidak jelas dalam Alkitab bahasa Indonesia sakitnya apa. Kalau Anda baca di NIV dikatakan invalid. Ya, itu orang yang memang cacat, invalid. Orang yang diperkirakan dia sebetulnya mengalami kelumpuhan atau kelemahan sehingga tidak bisa bergerak dengan cepat. Ini bukan orang yang sakit panu, sakit kudis, bukan, saudara. Ini orang yang invalid, tergeletak, dan Alkitab mengatakan 38 tahun dia sakit seperti itu. Orang ini menggambarkan beberapa tipe orang Kristen pada hari ini. Yang pertama adalah, kalau Anda perhatikan, orang yang sakit ini, inilah bahayanya. Selama dalam jangka waktu yang cukup lama, dia terlalu terus-menerus dekat dengan mujizat. Dan ini berbahaya. Saya mau ulang lagi, sebagian Anda tidak ngerti yang saya maksudkan. Saya akan jelaskan. Orang ini, saudara, hal yang tidak menguntungkan buat dia sebetulnya. Tanda petiknya, tidak menguntungkan, tanda petik. Oleh karena dalam jangka waktu yang cukup lama, dia sebenarnya sudah hidup terlalu dekat dengan mujizat. Tapi tidak mengalami mujizat. Hanya cukup dekat dengan mujizat. Tapi mujizat yang sangat dekat itu tidak pernah jadi bagian dari hidupnya. Nah, kalau Anda perhatikan, sekarang saya mau tanya. Ini tipe orang Kristen begini di mana-mana banyak sekali. Sebagian sudah mulai sadar keberadaannya, timbul frustrasinya. Sebagian masih menikmati keberadaannya, sebagian tidak tahu mesti berbuat apa. Kalau Anda perhatikan lebih jauh, coba renungkan. Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Tidak ada jawaban dari orang ini. Dia malah berkata, tidak ada orang angkat aku, dan ada orang mendahului aku. Tidak ada indikasi bahwa orang ini beriman sebetulnya. Tapi orang seperti ini, yang sekian lama dekat dengan mujizat, hidupnya itu dalam kekacauan, kebingungan sebetulnya. Dia percaya mujizat, tapi terlalu lama mengharapkan mujizat tidak pernah datang, sehingga untuk percaya bahwa itu akan dia alami, tidak ada lagi. Tapi meninggalkan kolam itu tidak mau. Dia tahu apa? Ada mujizat di situ. Tapi apakah akan muncul bagiannya? Tidak jelas. Tersiksa nggak, saudara? Ayo. Kalau dia memang sadar, tidak ada orang tolong aku. Selalu aku kalah duluan sama orang. Pergi aja. Tidak mau juga. Dia bertahan. Sebab dia tahu ada mujizat. Tapi itu mujizat yang begitu dekat dengan dia. Tidak pernah datang, nyamperin dia. Dan berkata, halo, aku mujizat. Nggak pernah. Jadi dia bertahan, tanpa jelas mau ngapain sekarang. Tadi sore Tuhan berkata pada saya begini, ini banyak anak Tuhan yang seperti itu hidupnya. Anda bertahun-tahun di gereja kan, duduk dekat dengan mimbar. Mungkin ada yang jadi majelis gereja. Setiap minggu dekat dengan mimbar. Firman disampaikan, mujizat diceritakan. Kita berkata, amin. Tapi untuk sampai yang disampaikan itu ke kita, cuma selangkah loh bedanya. Gak pernah nyampe-nyampe. 15 tahun berkutat, saudara. Mau murtad tidak berani. Karena sebetulnya percaya ini ada sesuatu di sini. Tidak murtad kenyataannya. Kapan nyampenya ke aku, Pak Pendeta? Ayo. Ada orang yang ngerti bahwa mestinya begini. Luar biasa toh. Tapi antara dia dengan mujizat ada jarak. Dekat dengan kebenaran, itu belum ketemu kebenaran. Dekat dengan mujizat, belum menikmati mujizat. Dekat dengan kehidupan, artinya masih mati. Dekat dengan kesembuhan, artinya masih sakit.
Dekat dengan kebenaran artinya belum menikmati kebenaran. Dekat dengan terang artinya masih dalam kegelapan sebetulnya. Dan banyak anak Tuhan mengalami seperti itu. Orang ini 38 tahun sakit. Tidak pernah jelas kapan dia sembuh. Pergi dari situ juga tidak mau. Dia bertahan. Tapi untuk bisa yakin aku akan sembuh. Tidak jelas juga. Ketika ditanya, keluarlah semua keluhannya. Inilah perlakuan yang tidak adil aku alami selama ini. Berapa banyak anak Tuhan di gereja dekat dengan kebenaran, dekat dengan hadirat Tuhan, dekat dengan mujizat, dekat dengan keajaiban Tuhan, dekat dengan kebenaran. Tapi hanya dekat, saudara. Kita berkata, hei, mampir, aku di sini. Saudara enggak? Saya ini sering didatangi pendeta, majelis gereja, orang-orang percaya. Tiap minggu mesti ada itu. Dan saya sadari betul, keadaan seperti ini di mana-mana terjadi. Setiap minggu kita dengar misalnya, dari mimbar diteriakkan, Allah itu luar biasa. Saudara berkata, iya, tapi yang bagaimana itu? Aku percaya luar biasa. Tapi kok aku biasa-biasa itu? Kita berkata, Tuhan tidak pernah terlambat. Kita berkata, kalau di saya kok memang nggak terlambat sih. Cuma nggak pernah datang aja. Apakah terlambat? Tidak juga, nggak pernah datang. Kita dengar perkataan, hadiratnya luar biasa. Kita berkata, ini nggak ada apa-apa di sini. Kita berkata, hidup kudus. Kita lihat kenajisan mengitari kita. Terlalu lama dekat. Ini keadaan yang sangat tidak menguntungkan, saudara. Dan Yesus alasannya mengapa dia datang kepada orang ini. Alkitab mengindikasikan cuma satu reason. Yesus tahu dia sudah lama dalam keadaan seperti itu. Bagi Tuhan, Anda hidup tidak bergerak, tertahan di sebuah tempat. Sekalipun dekat dengan kebenaran dan mujizat, tidak pernah dia inginkan dalam hidup kita, saudara. Ada banyak orang stuck. Gak tahu mesti berbuat apa. Macet. Saya teringat satu kali, seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja. Jemaat kan waktu itu masih kecil sekali. Belum terlalu banyak. Kira-kira mungkin berapa ya? 400-500 orang waktu itu. Dan dia datang karena kami seringkali Tuhan melawat kerja dengan luar biasa. Dia hadir dalam dalam kebaktian. Lalu kemudian orang ini memang mau belajar bagus. Banyak belajar. Apa yang dia pelajari di gereja, dia kembali ke gerejanya, minggu depannya dia praktekkan. Dan pada waktu itu memang kuasa Tuhan luar biasa kerja. Sampai orang-orang di desa itu berkata, wah ini Benihin dari desa ini muncul katanya. Karena dahsyat sekali, saudara. Dia begitu senang. Kira-kira mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Enggak ada, 2 bulan lah. Saya masih ingat kira-kira jam 10 pagi dia datang ke kantor saya. Tanpa janjian dia berkata, Pak sorry tanpa janjian. Saya perlu ketemu dengan Bapak. Oke. Ada apa? Saya berkata. Dia berkata, dia cerita apa yang terjadi. Dalam 2 bulan ini Pak, luar biasa. Bapak tahu saya dijuluki Benihin sekarang. Wah, saya bilang, not bad lah, keren kamu sekarang ya. Cuman cincin berlianmu belum ada, saya berkata. Nah, jas putihmu kamu belum punya. Iya Pak, masih jas hitam saya. Nah itu bukan Benihin. Benihin tidak pernah pakai jas hitam lagi. Dan rambutmu belum seputih Benihin. Nanti Pak lama-lama kan putih sendiri katanya. Wah, bagus sekali. Lalu dia berkata begini. Dia cerita semua dan dia berkata, Pak saya terima kasih. Ini luar biasa apa yang Tuhan kerjakan, dahsyat sekali. Tetapi Pak, mengapa 1 minggu ini hilang semuanya?
Bayangin. Padahal minggu depan saya diundang KKR dengan tema Kuasa Roh Kudus. Saya masih ingat hari itu, saya bentak dia suruh berdiri. Dia berlutut nyembah saya, dia bilang, tumpangi tangan saya Pak sekarang, supaya jos lagi katanya. Apa ekstra jos? Saya bilang, bangun! Nyembah-nyembah orang. Saya beri mereka pengertian. Tapi sebetulnya akar dari semuanya adalah ada banyak orang yang merasa sudah that close. Sedekat itu, saudara. Dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat. Tapi tidak pernah jadi bagian yang permanen dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang mengalami seperti itu? Berat sekali. Anda duduk begitu dekat, setiap minggu datang ke gereja. Mau murtad gak berani. Takut ke neraka. Dan tahu ini benar. Cuma untuk jadi pengalaman buat saya. Ternyata banyak orang susah sekali. Dengar baik-baik saudara. Do you know why? Anda tahu kenapa? Sebab banyak orang ingin meraih mujizat. Dan meraih kebenaran. Dan meraih janji Tuhan. Dengan kekuatannya sendiri. Semua yang dari human, dari manusia. Tidak akan pernah membawa kita sampai pada pusat kehendaknya. Dan kuasanya. Dan mujizatnya. Ketika ditanya dia menyalahkan, tidak ada orang yang menolong saya. Lalu ketika aku sedang mencoba bergerak merangkak sendiri, orang lain mendahului aku. Yang dia mau tunjukkan ke Tuhan adalah, selama ini Tuhan, aku mengharapkan orang lain, aku mengharapkan diriku sendiri cukup cepat dan kuat untuk meraih mujizat. Dan Tuhan mau berkata, engkau tidak pernah bisa terlalu kuat atau cukup kuat dan cukup cepat untuk meraih mujizatmu, saudara. Tidak akan pernah. Nanti pada bagian ketiga saya akan bahas itu. Persoalannya banyak orang ngotot. Saya mesti terima ini, saya harus itu. Kemanusiaan kita tidak akan pernah membawa kita kepada apa yang dari Tuhan datangnya. Apa yang dari roh hanya bisa dicapai oleh pekerjaan roh yang sama. Apa yang dari daging dicapai dengan usaha dari manusia kita. Yang dari roh, daging tidak bisa menembus akan alam rohani. Kekuatan manusia kita untuk memaksakan sesuatu membuat kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang Tuhan sebetulnya inginkan. Dan di situ saya mau katakan kepada saudara, nanti kita akan belajar. Orang percaya harus belajar hidup dalam anugerah. Hanya karena anugerah. Amen, saudara. Dan banyak orang tidak tahu anugerah seperti apa. Nanti kita akan bicara lebih tahu. Kalau Anda belajar hidup dalam anugerah, saudara akan tahu betapa pekerjaan yang di luar kita akan makin berkurang. Yang di dalam aktivitasnya akan makin besar. Dan Tuhan tadi sore berkata kepada saya, banyak orang yang akhirnya sudah cukup frustrasi. Karena selalu merasa antara dia dengan mujizat, dengan kuasa Allah, dengan kebaikan Tuhan, terasa ada jarak yang sangat-sangat dalam dan luas sekali. Sekalipun tiap minggu didengungkan, diteriakkan, engkau berkata, Tuhan hanya sejangkauan sepertinya. Tapi tidak pernah itu jadi bagian dari kehidupan saya. Hal kedua, problem kedua adalah begini, saudara. Ini dialami beberapa saudara. Orang yang sudah lama, terlalu lama menunggu akan mujizat. Dan dia tidak pernah menikmati itu dengan tuntas dalam hidupnya. Dan saya katakan, sebagian besar karena sikap dan cara kita yang salah tadi. Orang itu akan jadi kepahitan. Pahit dengan siapa?
dengan dua orang. Satu, orang-orang yang dia anggap, dia harapkan bisa menolong dia, tapi tidak menolong. Ya kan? Dia berkata, tidak ada orang menolong aku. Artinya dia mengharapkan ada orang lain nolong dia. Dia menyalahkan siapa? Orang lain. Yang kedua, dia berkata apa? Waktu aku baru ke sana, orang lain mendahului aku. Dia salahkan orang yang lebih cepat dan lebih berhasil dari dirinya. Saudara tahu, di mana-mana ya. Makanya komunisme itu lahir dari mana sebetulnya? Menurut saya, di antaranya oleh karena kecemburuan sosial di Eropa dicungkil keluar. Ada orang-orang di bawah yang iri dengan yang di atas. Lalu mereka berkata, revolusi. Karena mereka tidak bisa berevolusi untuk naik. Mereka mau buat revolusi dijungkirkan supaya mereka yang naik. Kebencian dasarnya. Bukan keadilan. Sehingga negara komunis, satu yang mereka punya, kebencian luar biasa. Bunuh orang dengan dingin sekali. Kenapa? Karena filosofinya, akarnya kebencian Hitler. Ada orang-orang yang benci dengan orang lain karena berkata apa? Mestinya engkau tolong saya. Mestinya orang ini bisa menolong saya. Tapi itu sudah kesalahan. Kalau itu muncul dalam hidupmu, saudara, sebetulnya engkau berharap kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Itu justru penghalang mujizatmu. Saya ketemu orang-orang yang hobinya utang. Dan tidak sungkan untuk hutang. Lifestyle-nya, kalau nggak utang, gatal semua badannya. Saya pernah datangi orang, datang ke rumah saya. Dia berkata, Pak, saya mau kerja, Pak, bisnis. Saya butuh uang sekitar 100 juta. Bapak mau nabur berapa untuk bisnis saya? Maksudmu? Bapak mau memberi saya berapa puluh juta? Tidak. Loh, Bapak berdoa dulu. Ya. Jawabannya, Pak, tidak. Saya bilang, nggak ada cara begini. Ada orang sampai begitu sudah buta. Dia sikat siapa saja. Hanya supaya dapat uang cepat. Ketika orang berkata tidak, dia kecewanya luar biasa. Dia berharap orang lain tolong dirinya. Tapi Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Manusia. Diberkatilah orang yang berharap mengandalkan siapa? Tuhan. Nah, Anda sudah ngerti begitu kok. Tapi hati ini, saudara, seringkali beda dengan kenyataan. Gitu. Ada seorang hamba Tuhan yang hidup pada abad pertengahan di Prancis. Namanya Fenelon, dia berkata begini. Otak kita mengerti cepat sekali. Otak mengerti, turun ke mulut, cepatnya luar biasa. Terinformasi, ngomong, dor. Tapi dari otak turun ke hati, long way, dia bilang. Ini bisa puluhan tahun. Menjelang mati, belum ngerti juga. Sampai mati, tetap gak ngerti, saudara. Ayo. Jujur ya. Kalau kita mau jujur ya. Semua tahu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dalam kenyataannya. Anda dagang aja misalnya. Atau Anda kuliah. Harapanmu ke siapa? Malah kadang-kadang ke setan. Mudah-mudahan dosennya sakit perut. Itu kan mengharapkan setan bekerja atau malah. Gara-gara engkau tidak siap ujian. Right? Ada orang-orang yang bisnis. Lalu kau bilang, Tuhan, aku harap orang ini begini, orang ini begini. Harapannya sebetulnya kepada orang. Saya tahu tidak gampang, saudara. Perlu exercise, perlu latihan, dan perlu jatuh bangun.
Tapi orang ini berkata, tidak ada orang menolong saya. Artinya selama ini dia mengharapkan manusia tolong dia. Justru itulah akarnya mengapa mujizat tidak pernah datang dalam hidupnya. Tapi dia juga benci dan kecewa dengan orang yang lebih cepat dan keluar dalam keadaan sembuh. Dia berkata, ya, terlalu dekat dengan mujizat yang terus-menerus tidak menguntungkan. Karena mujizat dimaksudkan Tuhan bukan sekedar didekati, tapi dinikmati dan dialami oleh anak-anaknya. Ngerti saudara? Tapi ada yang begitu. Sedemikian rupa sampai engkau berkata, orang-orang yang mengecewakan saya. Saya berkata dengan kasih Tuhan, kalau Anda merasa seperti itu, hari ini lepaskan. Itu penghalang mujizat dalam hidupmu, saudara. Itu penghalangnya. Amen. Ada banyak hal dalam hidup kita ini yang kita selalu terjebak untuk bergantung kepada manusia. Tapi Tuhan yang baik mau berkata, Anda hanya perlu hidup dalam anugerahnya. Balik ke Yohanes 5. Lihat apa yang kemudian terjadi pada ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekarang saya mau tanya. Orang ini lumpuh, ya, tidak berdaya. Dia hanya bisa menyeret badannya untuk bisa mencoba masuk ke dalam Bethesda. Dia tidak pernah bisa. Tuhan memerintahkan, bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Saya mau tanya, saudara. Dia sebenarnya beriman enggak? Siapa yang bilang dia percaya dan dia melakukan perintah Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang berkata dia patuh dan dia lakukan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Anda kalau baca harus hati-hati. Ternyata dia disembuhkan dulu, baru dia angkat tilamnya. Dulu saya diajar di sekolah minggu kebalik, saudara. Rupanya ada guru-guru sekolah minggu baca Alkitabnya kurang jelas. Bertahun-tahun dulu saya berpikir, saudara, bahwa dia dengar, terus dia angkat, lalu sembuh. Terus saya masih ingat dia diajar. Makanya kalau diperintah Tuhan, walaupun tidak mungkin, lakukan. Saya pikir tidak mungkin, tapi karena masih kecil, amin. Ya tak? Baca Alkitab. Dan inilah anugerah. Dengar ya saudara. Tuhan kalau memerintah, dia bertanggung jawab untuk kita mampu melakukan yang dia perintahkan. Baca ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, saya ulangi lagi, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi sembuh dulu atau ngangkat dulu? Sembuh dulu. Ini loh, Tuhan itu konsekuen, saudara. Dia berkata apa? Angkat tilammu, jalan. Ternyata ketika dia perintahkan, dengarnya, ini hebatnya. Makanya Alkitab berkata, Injil itu kuasa Allah. Firman, kabar baik itu kuasa Allah. Sekali dia mengeluarkan, mengucapkan itu, di dalam perkataannya, di belakangnya dia backup dengan kuasanya. Saudara dan saya tidak bisa melakukan firman, tidak bisa. Kecuali Roh Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam firman. Dia berkata dia lumpuh, sedang untuk menyeret badannya, tidak mampu. Tapi Tuhan berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Dia tidak bereaksi apapun. Alkitab berkata, seketika itu juga sembuhlah dari penyakitnya. Lalu dia berdiri, dia angkat tilamnya dan dia berjalan. Dulu saya diajar, lalu dia mencoba adik-adik dengan segenap kekuatannya melipat tilamnya. Waktu dia mencoba itulah pelan-pelan dia sembuh.
Ternyata keliru itu, saudara. Dia sembuh dulu, baru dia lakukan, diberi kesanggupan melakukan yang Tuhan perintahkan. Ini yang Anda mesti perhatikan. Saya beri bukti lagi ya. Coba buka dulu Yehezkiel pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Yehezkiel 2 ayat yang pertama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Perhatikan ya. Tuhan berkata, bangun, berdiri, aku hendak bicara dengan engkau. Ayat 2, perhatikan. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku, bahasa Inggrisnya, kembalilah roh Tuhan itu ke dalam aku, dan ditegakkannya aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Tuhan ngomong gini, berdiri, dan kamu akan dengar aku bicara. Yang membuat dia berdiri siapa? Roh Tuhan. Bukan dia sendiri mencoba untuk berdiri. Allah membangkitkan dia. Itu anugerah, saudara. Sesuatu yang ilahi tidak bisa dicapai dengan yang jasmani. Anda perlu hidup dalam anugerah. Nah, untuk hidup dalam anugerah, simple. Lakukan yang dia perintah. Bukan apa yang engkau inginkan dalam hidupmu. Orang yang melakukan seperti yang dia mau, tidak ada jaminan Tuhan bagi saudara. Saya pernah beri contoh kan beberapa waktu yang lalu. Tahun 2000, ada salah seorang siswa School of X kami. Hari ini terakhir pendaftaran, saudara. Dan yang daftar sudah over dari capacity. Kalau Anda masih mau, coba aja. Tidak ada jaminan, tapi. Dia berkata pada saya begini, Pak, saya disuruh Tuhan buat radio. Totally memberitakan Injil, Kristen. Dia ngomong, cerita panjang lebar. Roh Kudus ngomong sama saya. Buat. Satu kata. Buat. Langsung saya berkata, saya mau buat. Nah, perhatikan. Saya bisa mereka-reka sendiri. Karena sebetulnya, kira-kira lebih dari 7 tahun yang lalu, ada satu jemaat saya yang ngomong sama saya, Pak, kenapa kita tidak buat radio Kristen, Pak? Tapi, nggak ada apa-apa yang bisa dibuat. Itu mahal sekali. Lalu kemudian, saya bilang, saya juga mau buat. Sejak kapan, Pak? Sejak hari ini. Dan saya berkata, kita berlomba, mana yang duluan. Oh jangan, Pak, kita aja kerja sama. Tidak bisa, saya berkata gitu. Saya guruin dia. Saya pulang ke kantor di Semarang, kumpulin semua staf. Saya bilang, Tuhan mau kita buat radio. Mereka bilang, Pak, kita nggak ada uang. Kita baru beli beberapa ruko, kita baru bangun ini, bangun itu. Tidak ada uang lagi. Saya berkata gini, Tuhan tidak butuh uang kita. Dia butuh ketaatan kita. Aku diperintah buat, aku bilang, buat. Mereka ngurus izinnya cepat sekali. Kita dapat frekuensi terakhir untuk kota Semarang, FM. Saudara tahu, biayanya untuk datengin alatnya aja kita butuh waktu itu $50,000. $50,000. Gak ada uang. Ketika proses sedang berjalan, Novembernya saya kedatangan tamu seorang hamba Tuhan, John Avancini. Nanti bulan April akan 2 hari di Semarang dan 2 hari di Jakarta. Saya mendorong kalau Anda memungkinkan saudara bisa hadir, akan sangat diberkati. Saya saksi ya saudara ya. Di gereja kami, itu hidup keuangan jemaat itu naik. Sejak beliau datang ngajar kami soal keuangan secara alkitabiah. Datang saya temenin dia di Makassar, terus kami ke Jakarta, makan siang sama-sama. Dia tanya dengan saya, Pastor, kamu punya visi apa tahun depan? Saya bilang, radio. Wah, dia bilang, bagus sekali. Dia ngomong panjang lebar, hebatnya kalau ada radio. Terus dia berkata, kamu butuh uang berapa? Saya bilang, kalau gedungnya nanti kami atur sendiri. Tapi alatnya mesti impor. Saya butuh $50,000. Murah sekali katanya. Saya bilang, terima kasih, murah. Dalam hati saya bilang, tapi aku tidak punya uang.
Jadi mau 1.000 atau 50.000 tetap nggak punya uang. Saya nggak punya uang sama sekali. Boleh nggak saya ambil bagian 5.000? Boleh juga lah, lumayan 10%-nya kan, saudara. Kami terbang ke Semarang, Sabtu sore dia khotbah di gereja, Minggu pagi dia khotbah di gereja. Tengah-tengah khotbah begini, dia berhenti khotbahnya, dia berpaling ke saya, dia tanya, Pastor, kamu butuh berapa sih untuk radio? 50.000 US dollar. Aku kemarin mau nyumbang berapa ya? Malah lupa. Saya bilang, kamu hanya mau ngasih 5.000. 5.000 ya? Maaf, cancel, batal, tidak jadi. Jemaat langsung, Alkitab berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima, tapi orang Kristen lebih suka daripada jujur loh. Lumayan, orang Bandung jujur. Setelah jujur bertobat, saudara. Jangan terus jujur pokoknya kok. Ya ke neraka kalau terus-terusan begitu. Kalau sudah sadar, berbalik dong. Jangan terus nekat. Nah, dia ngomong gini. Sebab, dia berkata, tadi waktu aku khotbah, Tuhan ngomong sama saya, John, kamu tidak boleh nyumbang hanya sebagian. Seluruh biaya, kamu yang bayar. Dia bilang, nanti aku kirim ya 50.000 US dollar. Saudara berkata, haleluya. Itu bisa kur loh saudara. Kompak. Pendetanya prihatin, langsung prihatin. Wah ini gawat, ini jemaatnya ini. Selesai. Dan kita sudah mengudara dari sejak uji coba pertama itu hampir 10 bulan. Sekarang kalau Anda ada internet di rumah, Anda bisa klik di homepage kami, nanti akan diberitahu. Anda bisa dapetin itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 tengah malam. Jam 5 pagi sejam penyembahan dalam bahasa roh. Terus ada renungan, firman jam 12 siang dan jam 8 malam. Nanti habis selesai ini Anda pulang, buka internet saudara, dengerin firman. Mungkin suara saya, mungkin Pak Yusak, mungkin siapa keluar di situ. Dan kami tidak pernah menyangka saudara, bahwa itu impact-nya begitu besar buat kota. Dalam waktu singkat itu, luar biasa. Hidup orang yang diubah dan diberkati. Tidak masuk akal. Itu Tuhan yang merintah. Amen, saudara. Jadi kalau dia berkata, sembuh, bangun, jalan. Dia tidak berkata, aku tidak mau tahu. Nah itu kalau kita. Gitu. Kalau Tuhan nggak begitu. Dia berkata, lu jalan. Dia beri kekuatan untuk kita bisa jalan. Contoh lagi ini. Saya pernah cerita dengan saudara. Saya beli rumah sekian tahun yang lalu. Kurangkan duitnya. Dia ngomong sama saya. Kekurangan pembayaran rumah, lunasi. Kalau kita kan, lunasi. Jual semua. Jual celana, jual baju, jual apa. Tuhan enggak. Kalau dia merintah, lunasi. Dia memberkati sehingga saya bisa melunasi. Itu Tuhan, saudara. Yang saya sembah Tuhan kayak begitu. Luar biasa. Makanya saya itu ngomong gini, teman. Pokoknya aku ini tunggu perintah. Sebab kenapa Pak? Kalau diperintah itu tanpa resiko. Ya kan? Cuman resikonya cuma satu. Kita harus menekan keinginan manusia kita. Itu aja. Belajar nyalipkan daging. Dengan segala keinginannya. Ya kan? Cuman resikonya cuma satu. Kita harus menekan keinginan manusia kita. Itu aja. Belajar nyalipkan daging. Dengan segala keinginannya. Ada orang, Pak buat ini, Pak buat itu. Enggak. Kalau dia perintah, tanggung jawabnya di Tuhan. Dan langsung itu. Tapi kalau kemauan saya, Tuhan berkata, itu kan maumu, silahkan urus sendiri. Dan itu resiko. Saya ajari saudara ya. Dengerin ya. Kalau dia perintah, dia memberi kesanggupan. Alkitab berkata apa? Pergilah ke seluruh dunia. Itu kan perintah. Kesanggupan dia beri. Dia berkata apa? Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kesanggupannya dia berikan buat kita. Lalu kita bergerak. Jadi Tuhan itu seperti itu. Nah, Yehezkiel mengalami. Allah berkata, berdiri,
Untuk dia bisa berdiri, agar bisa mendengar Tuhan bicara. Rohnya masuk, ditegakkannya dia. Ketika dia berdiri, baru roh Tuhan bicara dan dia bisa mendengar. Jadi sementara dia memerintahkan itu mengalir kemampuannya untuk memampukan kita melakukan yang dia perintahkan. Itu Tuhan, saudara. Makanya kalau saudara bisa bergaul dengan dia, itu yang utama. Engkau mulai belajar peka, dengerin apa yang dia katakan. Perintahnya itu luar biasa. Amen. Nah, sekarang saya ajak Anda belajar dari hidup orang yang bernama Abraham. Coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah 7 mulai ayat yang pertama. Dari sini kita bisa belajar siapa Tuhan kita itu. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hei saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Kata Allah yang maha mulia, the God of glory, bagi orang Ibrani itu menyebut kepada Mesias. Sehingga banyak ahli Alkitab menafsir yang menjumpai Abraham ketika di Haran pertama kali itu Yesus sendiri. Makanya Alkitab berkata, Abraham, kata Yesus, melihat hariku dan dia bersuka cita. Sebetulnya banyak orang berkata yang menampakkan diri kepada Abraham itu kemungkinan besar Yesus sendiri. Sebab Stefanus menggunakan kata the God of glory. Bagi orang Ibrani itu understandingnya adalah bahwa Allah sebagai Mesias yang hadir kepada Abraham. Teruskan lagi. Dikatakan ayat yang berikutnya, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Saya mau tanya pada saudara, sebetulnya ketika Abraham dengar firman itu, Abraham ini sebetulnya taat atau tidak? Hah? Ketika Tuhan berkata, Abraham keluar. Saya mau tanya, Abraham taat atau tidak? Siapa yang bilang Abraham taat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berpendapat boleh, jangan takut salah. Angkat tangan. Yang berkata Abraham tidak taat, angkat tangan. Yang berkata saya mau aman, diam di tempat. Mayoritas ingin aman. Sebetulnya Abraham antara taat dan tidak. Taat karena kenyataannya dia pergi, tapi tidak karena kepergiannya tidak sempurna sebetulnya. Rupanya orang ini ketakutan. Dia ini punya banyak ketakutan, saudara. Di antaranya takut mati. Kalau Anda baca dalam Kejadian dengan baik ya, nanti waktu istrinya hampir diambil oleh Abimelekh, Abraham berkata apa? Begini. Dia ngaku begini. Dulu waktu kami mau berangkat dari Haran, dari Ur Kasdim, saya ngomong sama Sarah, kamu ini cantik. Nah ini loh, orang ini repotnya. Pilih istri cantik. Tidak berani konsekuensinya. Saya di School of Access, setiap tahun saya tanyakan pertanyaan yang sama. Karena sebagian besar yang sekolah itu belum kawin. Saya tanya dengan yang laki. Siapa dua pilihan? Anda siapa yang ingin kawin? Semua angkat tangan ingin kawin. Oke, baguslah itu. Tidak ada dosanya, malah baik. Lalu saya berkata gini. Coba dengan Anda, siapa yang belum kawin? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum menikah di sini. Angkat tangan. Anda kalau belum kawin, tidak angkat tangan, tidak kawin-kawin loh saudara. Siapa yang belum kawin? Thank you. Loh kalau Anda, Abraham tuh nanti, Abraham ngomong gini. Ya, nanti saya kembali ke Abraham lah. Tapi saya ditanya soal saya ngomong begini. Saudara yang laki ini, Anda mau istri cantik, hatinya jahatnya kayak Isabel, campur Lucifer. Diaduk jadi satu.
Ya. Sudah Isabel campur Lucifer. Atau saudara punya istri yang wajahnya memprihatinkan, tapi hatinya mulia sekali. Ayo. Pak, pilih tengah-tengah Pak, cantik dan berarti mulia. Tidak ada. Kalau itu gak perlu ditanyain. Saya tanya, siapa yang mau pilih? Ternyata, saya agak kecewa sih saudara. Sudah tak ajarin 6 bulan, saya training mereka. Jawabannya apa? Cantik. Hati kayak setan, gak apa-apa. Tapi mereka punya reason yang membuat saya akhirnya agak terhibur. Saya bilang, kenapa begitu? Dia berkata, hati bisa bertobat, muka susah diubah. Katanya, wah. Tapi bukan saya yang ngomong loh saudara. Mereka loh ya. Saya hanya menyampaikan pandangan mereka. Campur Isabel itu jadinya apa saya nggak tahu. Apakah bisa bertobat itu pertanyaan besar sebetulnya. Tapi memang semua jawabnya begitu saudara. Maunya hati belakangan dah. Jadi itulah manusia. Abraham, istrinya cantik. Dan dia sadar. Yang mungkin sama Sarah. Nanti, kalau kita pergi, kamu ngaku sebagai saudaraku. Memang mereka masih family. Tapi kan suami istri. Jangan akui aku sebagai suamimu. Kenapa? Nanti kalau ada orang naksir kamu, aku digorok lehernya mati, kamu diambil. Jadi ini orang pergi dengan ketakutan. Nah, ketakutannya begitu rupa, ditambah sebetulnya, orang ini sungkannya besar sekali Abraham. Lalu kalau Anda perhatikan, di mana ketidaktaatannya? Nah, sekali lagi perhatikannya. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena kelemahan kita begitu banyak. Tidak mampu kita dengan kekuatan kita melakukan yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Sekali lagi, karena kelemahan kita begitu banyak. Nggak sanggup kita. Perhatikan. Kejadian pasal 11. Perhatikan ayat yang ke-27 mulai. Kejadian 11 ayat yang ke-27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu perhatikan, Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya itu. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah perhatikan. Allah tidak ngomong ke Terah. Dia ngomong ke Abram. Tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke tanah Kanaan. Kenyataannya yang mimpin keluar siapa? Terah. Lihat ya, kemanusiaan inikah yang kelak disebut sebagai bapak orang yang beriman? Ternyata langkah pertamanya langsung salah. Dengan Tuhan sama, saudara. Kalau kita dengan segala kelemahan kita ini, dengerin Tuhan bicara, langkah pertama kita cenderungnya salah. Belajar dari Abraham coba. Jelas Mesias menampakkan diri kepadanya. Dia berkata, keluar Abraham. Tidak bisa taat, saudara. Langkah pertama sudah salah. Yang mimpin bukan dia, tapi Terah. Makanya Terah bawa Lot.
Sayang ini anak sebatang kara. Dibawa akhirnya. Tuhan hanya berkata, Abram, engkau pergi, berdua pergi. Tidak usah bawa orang tuamu, bawa keponakan tidak perlu, engkau pergi. Tapi karena Abram dalam ketidakberdayaannya, lihat ya, konflik batinnya terjadi. Dia ingin melakukan perintah Tuhan, tapi tidak berdaya melakukannya. Sehingga yang mimpin Terah akhirnya berhenti di mana? Di Haran. Kenapa? Haran itu kota perdagangan, perniagaan. Ur Kasdim itu kota produksi, kota pabrik. Pabrik apa? Berhala. Produsen ketemu pasar, berhenti saudara. Inilah yang ku cari. Untuk apa ke Kanaan? Kalau laris daganganku di sini. Yang menarik adalah mereka berhenti selama 15 tahun di Haran. Yang lebih menarik, nama Terah artinya delay atau apa? Tertunda. Saudara ngerti? Abraham pun sudah begitu dekat dengan kebenaran. Tapi ketika dicoba diraih dengan kekuatannya, kelemahannya terlalu banyak. Kita ini punya kelemahan hidup kita ini terlalu banyak, saudara. Untuk bisa meraih yang Tuhan mau, susah sekali. Paulus berkata apa? Yang aku tidak ingin malah aku kerjakan, yang aku ingin malah tidak aku lakukan. Konfliknya begitu. Makanya kalau orang mencoba meraih mujizat dan kuasa Allah dengan upayanya, engkau tidak akan berhasil. Karena itu, jangan cari mujizat yang di luar kehendaknya. Belajar bergaul, tunggu dia perintah apa. Ketika dia memerintahkan, saudara akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Akhirnya Terah mati. Saya mau beritahu saudara, Abraham bisa melanjutkan bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Kembali ke kisah pasal 7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Sebentar kita akan selesai. Tapi lihat dulu beberapa bagian firman. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Lihat pada ayat yang keempat. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. King James tidak mengatakan arah menyuruh, tapi Alkitab berkata, God moved him. Allah yang memindahkan dia, menggerakkan dia. Bukan kekuatan Abraham. God moved him. Allah yang mindahin dia. Pindah. Pindah. Tuhan pernah berkata, silakan keluar Abraham. Yang nongol depan Terah. Rupanya Terah percaya juga sih. Oh kamu lihat begitu ya nak, katanya. Ayo katanya. Tapi orang ini namanya delay. Karena Abraham di belakangnya delay, dia delay 15 tahun, saudara. Dan Tuhan mengerti, di dalam kemanusiaannya, dia tidak akan mampu. Waktu bapaknya mati, Alkitab berkata, God moved him. Allah yang gerakin dia. Tidak berlebihan, Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ngerti? Itu anugerah. Itu sisi yang banyak orang Kristen tidak bisa hidup di dalamnya. Kenapa? Karena kita ini punya nature orang terkutuk. Kalau tidak bersusah payah, berpeluh, berkeringat, tidak mungkin dapat rezeki. Tapi saya mau beritahu saudara, hiduplah dalam anugerah. Amen. 2 minggu lalu, ada pengalaman menarik dalam keluarga kami. Istri saya bongkar-bongkar foto lama. Tapi
Jangan suruh saya tunjukkan kepada Anda, saya belum tega menunjukkan kepada saudara. Ketemulah foto saya pada waktu selesai SMA. Aduh, kurus saudara. Ini nggak tahu dari mana bisa kayak begini. Saya kadang-kadang agak menyalahkan istri saya, kamu terlalu baik dengan saya. Kamu kurang menyiksa saya sehingga ini dari mana bisa begini. Ada banyak istri cukup pintar menyiksa suaminya, istri saya kurang pandai menyiksa suaminya. Saya pada waktu itu, saudara, saya belum pelayanan. Hati saya ingin sekali melayani Tuhan. Saya masih ingat orang tua saya beli kamera baru waktu itu. Dan dia juga lagi senang coba kameranya. Lalu saya ngomong sama papi saya, foto aku dong. Foto apa? Foto dengan gaya pendeta. Itu belum khotbah. Saya masih khotbah dari tempat terkecil tapi belum pelayanan keluar. Wah, dia mau. Tidak punya jas. Saya pinjam jasnya dia. Tidak punya dasi. Saya pakai dasinya dia. Dasi orang kuno dulu gede. Pendek gede. Dipakai banyak pelawak sekarang. Tapi praktis, kalau habis makan tinggal set, selesai. Saya ketemu foto saya. Kurus, kasihan. Saya kalau perhatikan, kasihan ya orang ini. Pantesan banyak orang tidak mau ambil jadi menantu dulu. Saya bisa maklum sekarang. Dulu saya agak kecewa dengan beberapa orang tidak mau ambil saya jadi menantunya. Tapi sekarang saya mengerti kenapa mereka tidak mau. Karena kecuali orang yang bisa melihat ke depan mau menerima orang seperti itu, saudara. Saya duduk dengan gaya pendeta. Saya perhatiin, ini kok bisa kayak begini ya dulu ya. Makanya saya belum tega tunjukkan kepada banyak orang. Saya simpan dengan baik di rumah. Hari yang sama, teman dari Surabaya, Ibu Linda Bernat, adik iparnya Pak Niko Jakarta, kan waktu tahun lalu kan anak beliau menikah di Seattle, dan saya yang diminta untuk menyampaikan firman. Lalu kemudian mereka ambil beberapa foto, termasuk satu foto hitam putih ketika saya lagi khotbah di foto hitam putih. Well, saya tidak berkata bahwa saya lebih baik hari ini, tapi at least lebih diberkati lah dari sekian puluh tahun yang lalu. Lalu kemudian saya diberi, terus saya jajarkan dua foto saya ini. Orang yang sama. Saya ngomong sama istri saya, ini biar di sini beberapa saat ya, mengingatkan saya, inilah hidup dalam anugerah. Saya berkata, dari begini kok bisa jadi kayak begini itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Cuma anak saya yang paling kecil, Sasa itu agak nakal, umur 6 tahun dia. Dia ketemu foto itu, dia berkata, orang kok jeleknya kayak begitu. Terus dia ambil tuh foto, dia bawa keluar. Dia tunjukkan ke pembantu-pembantu saya. Mbak, katanya, lihat papaku jelek ya, jelek katanya. Mbak, papaku jelek ya. Saya bilang, kamu kenapa? Biar toh jelek. Itu saya ditempel sama istri saya, dimasukin di frame yang ada magnetnya. Sama anak saya ditempel di kulkas yang gede, saudara. Tapi itu baguslah buat saya, pribadi minimal. Belajar untuk mengerti bahwa semua kalau bukan karena anugerah, gak bisa. Gak bisa. Semua karena anugerah, saudara. Saya ini orangnya rendah diri dulunya. Rendah diri itu jelek, rendah hati bagus. Saya ngomong jujur ya. Sampai dengan kelas 3 SD, saya itu masih ditungguin orang tua saya di sekolah. Jadi bukan orang pemberani yang hebat, saudara. Enggak. Saya kalau ketemu dengan orang yang tidak saya kenal, atau nggak terlalu dekat, ngobrol begini ya, bisa basah kuyup keringat dingin. Dengan laki loh. Kalau perempuan, itu makhluk yang paling mengerikan buat saya. Dulu. Sekarang istri saya perempuan, anak saya 3, 2 perempuan, saudara. Tapi itu kenyataan. Saya dulu waktu masih SD, SMP, diajak orang tua saya ke gereja. Jemaatnya nggak terlalu banyak, kira-kira 500 orang waktu itu. Gembalanya sudah tua sekali.
Kalau ngomong sudah bergetar suaranya, tangannya sudah getar. Saya kebaktian jam 6 pagi. Begitu beliau mulai khotbah, sebagian besar tertidur dalam hadirat Tuhan. Saya tidak bisa tidur. Wah, melotot saya. Bukan karena cinta Tuhan mendengarkan firman, bukan. Tapi kagum sama opa itu. Saya bilang ini hebat loh opa ini. Yang pertama, kok bisa ya dia khotbah gitu di depan orang sekian banyak. Yang kedua, mentalnya hebat. Ditinggal tidur tetap khotbah dia. Itu hebat loh. Kalau saya pulang, saudara. Tidur bersama lah, ayo. Anda mau tidur, saya juga lah. Saya balik aja tidur. Saya bilang mentalnya hebat ini. Dia tinggal tidur, beberapa pendengkur keras. Tetap dia khotbah. Saya bilang ini kalau saya, waduh sudah pingsan langsung. Terus saya ingat saya masih ngomong gini. Satu pagi saya ingat saya ngomong gini, Tuhan. Ini di gedung gereja yang sama. Waktu Pak Yusak dicomot Tuhan dibawa ke surga. Saya ngomong gini, aku tidak mungkin berdiri di tempatnya. Sebab ini tatapan mata ini kadang-kadang menyakitkan dan menakutkan sekali. Saya berkata ini, gak mungkin Tuhan. Jadi ketika Tuhan akhirnya panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya beritahu saudara, only by grace. Hanya karena anugerah. Mau sekolah teologi ya saudara, tidak boleh. Sudah mau dibiayai orang, dikirim ke Perth Bible College. Saya bukan anti saudara, memang gak boleh. Udah persiapan saya mau, saya pikir sekolah lah, saya mau jadi hamba Tuhan. Kurang seminggu itu pendeta Australia datang ke Indonesia, ngurusin urusan saya, visa dan sebagainya. Saya doa di Ungaran. Saya ngomong gini, jangan tinggalkan kota ini. Tuhan, aku mau ke Australia Tuhan. Jangankan ke Australia. Kalau engkau taat, aku bisa bawa kamu ke seluruh dunia. Ini benar. Hari ini saya sudah ke puluhan negara karena Injil. Kalau ke Australia seringkali cuma 2 hari. Seperti ke Bandung aja. Sabtu, Minggu, Senin pulang deh. Berangkat Jumat malam, Sabtu nyampe, Sabtu malam khotbah, Minggu pagi sore nyampe, Senin pagi-pagi pulang. Kayak ke Bandung. Dulu saya lebih sering ke Australia daripada ke Bandung. Ke Bandung tidak setahun sekali, ke Australia bisa setahun 2-3 kali. 2 hari aja. Yang undang juga aneh. Itu gereja. 2 hari aja Pak. Puji Tuhan, saya bilang. Lebih enak buat saya. 2 hari pulang aja. Dan dia bilang, kalau kamu taat, jangankan ke Australia, aku bisa bawa kamu ke seluruh dunia. Saya bilang, Tuhan, aku mesti sekolah apa dong? Dia bilang, ambil jurusan yang kamu paling suka. Dari kecil saya hobinya baca komik, saudara. Cuman bukan komik biasa, tapi komik yang punya background sejarah. Saya suka cerita-cerita kuno. Wah, saya kuliah sejarah aja. Sambil gurunya dongeng, enak kan? Nikmati, silahkan, saya belajar. Langsung masuk di Undip, saudara. Dan Tuhan berkati, tidak mengecewakan. Selalu ranking 1, saudara. Sampai saya akan ditarik dari dosen, tapi saya bilang tidak mau. Di situ saya belajar, saya diajari Tuhan, hidup dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Amen, saudara. Luar biasa. Saya dengan anak-anak yang tak ceritain apa yang saya alami. Terakhir ini anak saya satu yang paling gede, Kesia. Besok saya cerita pada saudara. Dia waktu umur 6 tahun, dia didatangi Yesus sendiri. Badan itu diangkat. Dia lihat malaikat, dia bisa ngerti malaikat itu ada yang punya sayap dan yang tidak bersayap. Dia lihat muka ke muka. Sampai sekarang ini anak peka sekali. Sebelum Gus Dur jadi presiden, lagi kampanye itu, membela yang benar. Anda tahu itu kampanyenya PKB itu ya. Di TV kan, dia ngomong sama saya ini. Dia kan nggak tahu waktu itu. Papa, ini loh Pak. Pilih ini Pak. Loh, apa musuh? Iya ini. Jadi ini Pak. Kamu kok tahu? Nanti lihat saja. Dia berkata, aku pokoknya diberitahu Tuhan Pak. Ini orangnya. Siapa nyangka jadi presiden, saudara. Itu beberapa kali dia ngalamin. Besok saya cerita anak dia. Terakhir baru minggu lalu. Kami di belakang itu ada tanah. Ada tanah. Satu sore kami jalan-jalan. Jalan-jalan ke blok di belakang rumah kami.
Terus berhenti di tanah kosong di belakang rumah. Dia ngomong sama saya, "Pak, ini ya Pak, dibeli tanah ini Pak." Terus, "Ya ini enak Pak, ini kita buat kolam renang Pak." Aneh-aneh, saya bilang. "Nggak, penting Pak." Wah, dia bujuk saya begitu rupa. Dengan berbagai cara saya diam, saya geli sendiri, saya bilang, "Ini anak tuh maunya banyak." Saya bilang ini. Saya terakhir ngomong gini, "Kalau kamu pengen, berdoa sendiri." Papa aja yang berdoa Pak. Loh, yang kepengen kamu ke Papa berdoa. Kenapa? Saya bilang gitu. Papa kan disayang Tuhan, minta apapun diberi. Tuh, kurang ajar. Oh, kamu memanfaatkan bapakmu ya, saya bilang. Tapi anak dari kecil mereka ngerti. Semua yang kami nikmati hari ini karena anugerah. Ya, saya sedang suruh dia berdoa, terserah kamu. Kalau Tuhan kasih, ya kasih. Kalau enggak usah, saya bilang. Masuk tatap aja di kamar mandi, masuk nyemplung sama aja. Tapi saya berkata begini, saudara. Dari kecil ya, Anda punya anak, didik, ajari, beritahu, ceritakan. Saya kumpulin anak, tunjukin 2 foto saya. Mau tahu kenapa bisa berubah? Anugerah. Saya omongin mereka, kamu boleh belajar keras. Yang membuat kamu naik ke atas bukan karena kemampuan otakmu, karena anugerah Tuhan Yesus. Jangan pakai kekuatan. Hatimu nyandar ke Tuhan. Kamu boleh kerja, boleh belajar dengan kuat, tapi hati tidak boleh berharap kepada pelajaran dan upayamu. Hatimu berpaut ke Dia. Cuman Dia yang bisa mengangkat akan hidupmu. Amen, saudara. Ayat terakhir dan kita akan selesai dengan ini. Coba Anda buka dalam kitab Amsal. Saya ingin tunjukkan satu ayat yang Tuhan ingatkan saya tadi. Amsal 14. Ayat yang ke-34. Amsal 14. Ayat yang ke-34. Alkitab berkata, kita baca sama-sama ya. Amsal 14:34. 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa ialah, dengerin baik-baik. Kalau kebenaran itu bisa meninggikan derajat bangsa, untuk meninggikan derajatmu, kebenaran yang sama lebih dari sanggup, saudara. Kalau suatu bangsa derajatnya dinaikkan karena kebenaran, pribadi dan keluargamu pun bisa diangkat derajatnya oleh karena kebenaran. Jangan berharap kepada manusia dan pada kekuatanmu sendiri. Beberapa orang terlalu dekat dengan kebenaran dan engkau sudah terlalu lama menanti. Jangan pernah diupayakan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan kecewa kalau tidak ada orang tolong saudara. Tapi Anda harus sadar, itu seringkali jadi penghalang buat kita untuk kita menikmati akan kebaikannya. Amen, saudara. Mari berdiri bersama-sama. Saya mau berdoa kalau saudara merasa bahwa ini firman buat saudara. Sambil engkau naikkan pujian ini di tempat masing-masing saja, engkau angkat tanganmu kalau engkau berkata, ya Tuhan ini firman buat saya. Silahkan kau angkat tangan kalau kau merasa ini firman buat engkau pada hari ini. Kau berkata benar, Pak, yang Tuhan katakan benar. Kau mungkin mengalami kecewa dengan orang lain, atau kau mencoba dan akhirnya kau bahkan iri dengan orang lain juga. Atau ada yang merasa aku selama ini terlalu dekat dengan kebenaran dan mukjizat, tapi kau tidak pernah merasakan dan mengalami dalam hidupmu. Saya ingin berdoa hari ini supaya anugerahnya diberi. Belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Sebentar kau angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara di tempat masing-masing. Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk firman yang kau sampaikan buat anak-anakmu karena kau mengasihi mereka. Mereka yang sudah sekian lama dekat dengan mujizat, dekat dengan kuasa-Mu. Hamba berdoa, tarik mereka, masukkan dalam kehendak-Mu yang sempurna.
Masukkan dalam mujizat-Mu Tuhan. Masukkan dalam kebenaran-Mu. Dan hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Hamba minta anugerah-Mu buat mereka yang selama ini berharap kepada manusia. Engkau ampuni kami Tuhan. Mulai petang hari ini kami hanya berharap kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kami tidak akan iri dengan orang lain. Tapi kami berkata, bagian kami adalah Tuhan semata-mata. Bapa, hamba berdoa, anak-anak-Mu ini Kau mengasihi mereka dengan kasih yang luar biasa. Hamba berdoa, angkat hidup mereka. Di dalam nama Yesus, angkat hidup mereka. Ajari mereka terus hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Ajari mereka hidup dalam damai Tuhan. Dalam kebajikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, pegang tangan mereka petang hari ini demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar lewat hidup mereka kota ini dilanda dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Bagi anak-anak-Mu di kota ini jadi berkat bagi daerah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kota ini dimenangkan bagi Tuhan. Kota ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus lewat hidup mereka yang berkemenangan dalam Engkau. Syakara syatakara patakara pasyatakara. Kami mau tinggalkan semua kepahitan kami, kekecewaan kami. Kami minta Engkau ganti dengan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan kecewa lagi. Karena harapan kami hanya satu. Yesus Tuhan yang baik itu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini hamba berdoa demi nama Yesus. Engkau terus tanamkan firman ini kuat dalam hidup kami. Besok kami percaya hal yang lebih dahsyat akan Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Dan kami tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi.